Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humaira Karisma Putri. Saya sebagai moderator pada kelompok 4, mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Ketatausahaan. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Permata Amalia Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya tentang organisasi kantor dan komunikasi kantor. Untuk materi yang pertama yang akan saya bacakan. Materi yang pertama adalah struktur organisasi kantor. Dalam penyusunan struktur organisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah susunan, status, kedudukan, dan hubungan pejabat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing pejabat. Yang ketiga adalah luas dan macam pekerjaan. Yang keempat adalah pembagian pekerjaan yang seimbang. Yang kelima adalah prosedur dan mekanisme kerja yang efisien. Secara garis besar, struktur organisasi perusahaan merupakan suatu peningkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran seseorang berdasarkan jabatannya di perusahaan. Umumnya, struktur perusahaan disusun dalam bentuk bagan atau garis hierarki yang berisi deskripsi dari setiap komponen perusahaan. Dengan dibentuknya struktur perusahaan, setiap sumber daya manusia di lingkup perusahaan Anda memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang kedua adalah tugas dan wewenang dan tanggung jawab personel kantor. Yang pertama adalah top manager atau tugas tanggung jawabnya antara lain. Yang pertama menentukan seluruh perencanaan, menerangkan tujuan yang akan dicapai dan memberikan gambaran tentang kebutuhan dari kantor. Yang kedua menempatkan orang yang cakap dalam kedudukan tertentu dengan memberikan upah yang layak sesuai dengan hasil kerja yang dicapai. Yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan, menyerahkan tanggung jawab dan kekuasaan kepada bawahan. Yang keempat adalah memelihara dan mengembangkan organisasi secara tepat. Yang kelima adalah memelihara dan mengembangkan sistem manajemen yang tepat. Dan yang terakhir adalah menguasai dan menghayati tugas pokok dari badan usaha atau organisasi. Yang kedua adalah middle manager. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain yang pertama, menerjemahkan tujuan dari kebijaksanaan menjadi rencana kerja serta mengamati apa rencana tersebut yang telah dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan pembagian tugas kepada tingkat atau jabatan yang di bawahnya. Yang ketiga adalah menentukan prosedur khusus bagi tiap-tiap tugas. Yang keempat adalah menentukan batas waktu bagi pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima adalah menentukan alat-alat pengawasan yang sesuai. Dan yang ketiga adalah lower manager. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama adalah memimpin pelaksanaan kerja, yang kedua bertanggung jawab langsung dalam hasil dan mutu pekerjaan, dan yang ketiga adalah menjaga akan kualitas dari produk pekerjaan yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pengorganisasian pekerjaan kantor. Sebuah organisasi selalu terdiri dari sekelompok orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh sekelompok orang ini akan dapat tercapai jika dalam kerjasama yang dilakukan tersebut terjadi pembagian tugas yang jelas dan terdapat pola hubungan yang baik antar anggota kelompok dalam organisasi. Pekerjaan kantor yang makin banyak, makin rumit dan melibatkan berbagai peralatan yang mahal menimbulkan berbagai persoalan yang berkisar pada masalah pembagian tugas, apakah dilaksanakan secara sentralisasi ataupun desentralisasi. Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor dikenal 3 pengorganisasian pekerjaan atas 3 asas. Yang pertama adalah asas sentralisasi atau pemusatan, yang kedua asas desentralisasi atau pemencaran, dan yang ketiga adalah asas campuran. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Permata Amalia Sari, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang komunikasi kantor. 1. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi yang akan dibicarakan adalah komunikasi kantor yakni komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor atau ada yang menyebut dengan istilah tata hubungan kantor, office communication. Kantor adalah orang-orang, demikian dikatakan oleh J.R. Terry dalam bukunya Office Organization and Motivation. Pernyataan ini mengandung suatu pengertian bahwa merupakan suatu kenyataan pekerjaan kantor itu dilaksanakan oleh orang-orang dan untuk kepentingan orang-orang. Wajah kantor sangat ditentukan oleh aktivitas orang-orang yang ada dalam kantor. Perlu diperhatikan dengan lanjut bahwa pengertian kantor tidak cukup hanya melihat gedung atau orang-orang yang ada di dalam gedung, tetapi harus melihat kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Tempat itu dinamakan kantor apabila orang-orang yang ada di dalamnya melakukan kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Pada dasarnya, pengertian kantor dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu dari segi fisik dan dari segi aktivitas. Selanjutnya, klasifikasi komunikasi kantor.
Komunikasi kantor memiliki berbagai macam jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut lawan komunikasi. Yang kedua, menurut jumlah yang berkomunikasi. Yang ketiga, menurut perilaku. Yang keempat, menurut ruang lingkup. Yang kelima, menurut arah informasi. Yang keenam, menurut cara penyampaiannya. Yang ketujuh, menurut maksud komunikasi. Yang kedelapan, menurut kelangsungannya. Dan yang terakhir, menurut jaringan kerjanya. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi kantor. A. Pesawat telepon. Telepon merupakan kebutuhan utama di dalam kegiatan komunikasi lisan di kantor. Komunikasi melalui telepon merupakan sebuah kesempatan untuk membina dan meningkatkan jalinan komunikasi yang dapat saling menguntungkan. B. Presentasi. Menyampaikan gagasan melalui presentasi saat ini sudah merupakan bagian dari tugas karyawan kantor, terutama pada eksekutifnya. Keterampilan yang tinggi dalam hal ini akan menjadi modal bagi seseorang yang sedang meniti jalur karirnya. Presentasi merupakan media komunikasi lisan untuk menyampaikan pikiran, ide-ide atau keterangan mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawab seseorang, baik itu merupakan barang ataupun jasa. Presentasi juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, karena dari cara seseorang memberikan presentasi dapat dinilai seberapa jauh ia menguasai bidang atau permasalahan yang dikelola. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan materi dari rekan saya Permata Amalia Sari tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok dari saya dan rekan saya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.